Namaku Cut Nyak Dien. Aku lahir pada tahun 1848 di Lampadang, Kerajaan Aceh. Aku berasal dari keluarga bangsawan. Ayahku bernama Teuku Nantasutia, seorang ule balang. Walau aku berasal dari keluarga bangsawan, tetapi aku sangat taat beribadah. Aku adalah sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat Aceh akibat penjajahan Belanda. Dan aku juga merupakan keturunan langsung Sultan Aceh jika dilihat dari garis ayahku. Ayahku menikahkanku dengan Teuku Ibrahim saat usiaku 12 tahun. Pada saat itu, aku belum mengerti apa itu cinta, bahkan pada saat itu tubuhku belum tumbuh menjadi perempuan yang seutuhnya. Aku tidak dapat menolak pernikahanku meski diriku masih belia. Di samping itu, ayahku tidak berani menolak lamaran Teuku Ibrahim, seorang cucu Teuku Abbas yang merupakan seorang ule balang yang mempunyai kekuasaan di daerah Pantai. Suamiku dikenal sebagai panglima perang yang pantang mundur saat itu. Hatiku tidak hanya tergores ketika mendengar suaranya yang merdu ketika mengaji. Namun, ketika mendengarkan kisahnya, aku seperti merasakan sendiri peristiwa-peristiwa yang diceritakannya. Usiaku memang masih sangat belia pada saat itu. Namun akhirnya aku menyadari bahwa kedewasaan seseorang wanita tidaklah dilihat dari usianya, namun bagaimana ia mampu menghayati hidup di bawah bimbingan suamiku. Di bawah bimbingan suamiku, aku berubah menjadi seorang wanita yang cerdas dan mengerti permasalahan yang sedang menimpa di tanah Nagro ini. Pada tahun 1783 terjadilah peperangan. Teuku Ibrahim membawa pasukan untuk melawan Belanda, namun selang 5 tahun kemudian, aku kehilangan suamiku. Aku bersumpah, suatu saat nanti aku akan menghancurkan dan mengusir Belanda dari tanah Aceh, hingga titik darah penghabisan. Pada suatu ketika, aku dipinang oleh Teuku Umar. Aku menerima lamarannya lantaran aku telah bersumpah akan menikahi seorang pria yang akan membantu membalaskan dendamku atas kematian Teuku Ibrahim. Pernikahanku dengan Teuku Umar direstui oleh rakyat. Mereka melihat kami adalah harapan dalam perjuangan ini. Bersama Teuku Umar, aku berhasil membangun kekuatan kembali dan mampu menghancurkan markas Belanda di sejumlah tempat. Namun, berkat taktik liciknya, Belanda kembali mendesak pasukanku dan Teuku Umar. Di tengah perang yang berkecamuk, aku dan Teuku Umar mempunyai seorang putri yang bernama Cut Gambang, yang ketika dewasa dinikahkan dengan Teuku di Buket, putra Teuku Cik di Tiro, yang juga pejuang dan pahlawan Aceh. Dalam perjalanan hidup mereka, anak dan menantuku itu akhirnya gugur juga di medan perang. Ujian berat kembali dialami aku ketika pada 11 Februari 1899 Teuku Umar gugur. Tapi semangat tempurnya tetap menyala dan aku bertekad berjuang sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, Belanda yang mengetahui kekuatan pasukan aku kian melemah
dan hanya bisa menghindar dari hutan-hutan, terus melancarkan tekanan. Akibatnya, kondisi fisik dan kesehatanku makin melemah. Namun, aku tetap melanjutkan pertempuran. Melihat kondisinya seperti itu, Panglima Perang Panglaut Ali menawarkan kepadaku untuk menyerahkan diri ke Belanda. Tapi aku justru marah sekali dan menegaskan untuk terus bertempur. Akhirnya, aku berhasil ditangkap oleh pasukan khusus Belanda yang dipimpin oleh Letnan Van Vuren. Seperti biasa setelah ditangkap dan untuk menghindarkan pengaruhnya terhadap masyarakat Aceh, aku diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingan, aku yang sudah renta dan mengalami gangguan penglihatan itu lebih banyak mengajar agama. Aku tetap merahasiakan jati diri yang sebenarnya sampai akhir hayatku. Cut Nyak Dien wafat pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Sumedang. Makam Cut Nyak Dien baru diketahui secara pasti pada 1960 atau sekitar 50 tahun setelah kematiannya. Perjuangan Cut Nyak Dien bahkan membuat seorang penulis dan sejarawan Belanda, Nijsekeli Lulov, kagum dan menggelarinya sebagai Ratu Aceh.